Langkah pertama, langkah pertamanya, alangkah baiknya kita mempersiapkan gambarnya dulu. Lalu kalau gambar sudah siap, jangan lupa gambar tersebut dijadikan link. Kenapa dijadikan link? Karena yang hanya kita butuhkan tuh sebenarnya link gambarnya aja ya. Jadi bukan gambar secara fisiknya atau secara visualnya, tetapi link gambarnya atau gambar yang sudah kita jadikan jadi suatu link ya. Oke, berarti saya coba cari gambarnya dulu ya. Misalkan eh, susu Etawa Dai Milk. Untuk ukuran gambarnya bebas, mau besar, mau kecil, ini tidak terlalu berpengaruh ya. Contoh ini mana ya gambar? Nah, ini contoh ya. Ini boleh deh. Oke. Lalu kalau gambarnya sudah ada di laptop atau di device kita, usahakan gambarnya dijadikan link. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya WSP, bebas, intinya gambarnya harus dijadikan link ya. Kenapa? Nanti kita akan menyisipkan gambarnya itu tinggal linknya aja jadi link gambarnya yang akan kita sisipkan ke dalam script kita. Kalau cara simple ya biasanya saya pakai WSP biasanya. Cuman kalau Bapak Ibu nggak punya WSP, boleh menggunakan yang lain ya. Pokoknya intinya gambarnya harus berbentuk link atau sudah kita jadikan link. Ini kalau di dalam WSP, kalau misalkan gambar yang mau dijadikan link itu ya seperti biasa kita harus login ke dalam panel MS-nya dulu, terus kita ke produk, terus kita import gambar, terus masukkan gambarnya. Ini kalau di dalam WSP. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya tidak punya WSP itu bebas, mau pakai apa aja boleh. Yang paling pentingnya yang tadi saya sampaikan, gambarnya itu harus berbentuk link. Nah, kalau di WSP cukup simpel ya. Gini udah jadi link gambarnya ini. Sudah kita upload. Ini saya ambil dulu nama websitenya. Saya taruh di Notepad. Nah, terus saya ambil nama gambar yang sudah saya upload tadi. Terus ada sedikit tambahan teks ya. Ini berlaku untuk di ini ya WSP ya. Kalau yang di lainnya mungkin ada ininya, trik and triknya sendiri, tips and triknya. Kalau sudah saya cek gambarnya muncul nggak? Oke, gambarnya ada ya. Barulah sisanya ini saya close-close dulu semuanya. Untuk yang kedua, langkah yang kedua, kalau kita sudah mempunyai suatu gambarnya, kita buka aja W3 editor. W3 spasi editor. Ini fungsi untuk apa? Untuk melihat hasil script kita. Karena kan di ChatGPT kan cuma dikasih scriptnya doang loh. Nah, untuk melihat hasilnya saya biasa di sini ya, di W3 School ya, atau W3 Editor. Terus yang carinya HTML Try It Editor ya. Nah, itu fungsinya ini fungsinya untuk mengecek hasil script dari ChatGPT ke sini. Jadi di sini kita taruh scriptnya, nanti di kanan sini adalah tampilan ya ya tampilan hasil skripnya. Jadi yang kiri skripnya dan yang di kanan ini tampilannya atau sebutannya visualnya. Oke, Waitress kalau udah kita siapkan untuk langkah berikutnya kita buka aja langsung Chat GPT atau Chat GPT. Saya udah ada di sini Chat GPT ini dia. Ada rekamannya ada, Bu Aman. Rekamannya nanti pasti selalu saya share di grup masing-masing ya. Ntar ya jaringannya lagi lambat ini saya lagi nanya dulu jaringannya kenapa lemot ini. Kalau ingin menggunakan ChatGPT jangan sampai lambat jaringannya. Ntar ya, Bapak Ibu semuanya ini jaringannya soalnya di layar sana ini muncul internet lambat. Ntar ya, saya lagi minta ini dulu biar jaringannya tidak lemot.
Oke, untuk langkah berikutnya, sebenarnya ini kalau di ChatGPT kita menggunakan prom-prom aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen, kalau misalkan Bapak Ibu malas mengetikkan promnya, mungkin nanti promnya akan saya kirim di grup ya. Jadi tinggal copy aja, terus dipaste. Kayak ini saya juga ngeliat nih, saya bikin suatu notepad ya di handphone karena apa? Karena kalau diingat juga lumayan panjang ini promnya. Jadi kalau teknik saya tuh ada dua prom. Yang prom pertama ini nanti hasilnya bisa dilihat. Yang prom pertama ini hasilnya lumayan tapi tidak terlalu bagus ya. Terus yang prom kedua ini hasilnya maksimal. Jadi kita belajarnya satu-satu dulu aja. Di pertemuan hari ini kita belajar yang prom basic dulu aja. Tapi nanti hasilnya tampilannya bisa dilihat seperti apa atau visualnya bisa dilihat ya kalau skripnya sudah jadi dari A sampai Z. Lalu yang kedua, promnya jujur ini promnya sangat bagus banget. Kenapa? Tapi prom ChatGPT lumayan panjang. Mungkin ini di pertemuan berikutnya aja ya. Jadi kita belajar ya. Pokoknya semua prom yang saya punya untuk perihal membuat suatu landing page itu saya ada aman. Jadi kita menggunakan prom yang basic dulu aja. Ini sih menurut saya basic, tapi nanti hasilnya bisa dilihat aja. Cuman ini menurut saya masih basic ya, masih dasar. Tapi hasilnya mantap. Kalau yang prom kedua hasilnya lebih bagus dan lebih kelihatan banget proper hasilnya. Tapi promnya lumayan panjang atau perintahnya. Jadi kita belajar yang salah satu dulu aja kita belajar karena kan kelas landing page ini kan lumayan banyak ya. Ada 10 kali ya, 10 kali ya. Jadi kita belajar yang basic dulu aja baru nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya prom yang sebutannya yang profesionalnya. Sekarang ini membuat suatu apapun itu yang berbentuk skrip ya, berbentuk basis skrip itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena sekarang udah ada yang namanya ChatGPT itu. Your internet is ini saya ini lagi nggak bersahabat. Oke lanjut ya. Prom yang pertama, buatkan saya copywriting yang menarik untuk produk saya. Kalau saya bisa seperti ini untuk produk saya susu Etawa Dairy Milk. Nah, ini seperti ini ya, dairy milk. Susu kambing etawa, susu kambing etawa dairy milk, terus enter. Nah, ini lagi dibuatin dulu nih sama dia nih, banyak versinya ya. Nanti kita buat random aja. Kita pilih nih, mana yang menurut kita bagus. Versi satu, versi 2, versi 3, versi 4. Ntar ya, saya pilih dulu ya. Oke, premium. Kayaknya bagusnya versi 3 nih. Versi 3. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama kita minta dulu beberapa referensi dari si ChatGPT-nya. Ini kan ada banyak ya, ada 4 nih ya, ada 4 versi dari dia yang dikasih ke kita. Nanti kita cari yang bagus aja. Itu bebas ya, balik lagi bebas. Oke. Kalau udah lanjut kita ke mulai membuat skripnya. Buatkan saya satu halaman landing page menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap yang diawali dengan section banner tanpa gambar, melainkan ntar ya kok loading ya. Ntar ya Bapak Ibu semuanya, ini ada yang komen di grup ya. Oke, lanjut ya. Melainkan dengan background. Untuk backgroundnya, kalau saya biasa nyarinya atau mencari suatu referensi background, saya nyarinya di Color Hunt atau Color Hunt ya, Color Hunt ya nih. Di sini ya, Color Hunt ini jadi dia ada beberapa background lengkap, backgroundnya dari A sampai Z semuanya ada. Pada intinya kita hanya membutuhkan nama, kode, gambarnya aja. Nah ini kan ada nih, bisa dilihat ya di share screen saya. Kayak ini warna ungu, kodenya ya atau nomor atau script backgroundnya adalah pagar 6B3F69 ya. Jadi dipilih semau kita
misalkan sesuka kita itu bebas dipilihnya. Misalkan saya misalkan maunya warna backgroundnya itu apa ya yang cerah nih, warna biru ini contoh ya. Ini tinggal kita klik aja nih kodenya ya, kodenya kita klik. Ini juga bisa macam-macam, ini banyak ya tuh, beda-beda dia. Setiap gambar mempunyai kode masing-masing, dan kodenya itu seperti ini nih, pagar A B, maaf, pagar A8 BFD3. Bisa di HP, bisa, asal nggak lemot aja ya Kak, Bu ya. Jadi ini kan kita pada intinya kan kita menggunakan ChatGPT, jadi disiapkan aja ChatGPT di handphone masing-masing bisa. Tapi balik lagi, ini saya masih mengajarkan yang basic. Terkecuali kalau ntar, kalau mungkin di pertemuan berikutnya atau berikutnya lagi, saya akan mengajarkan yang lebih terlihat profesional. Kalau yang udah terlihat profesional, saran saya jangan di handphone ya, karena yang terlihat profesional hasilnya lumayan lumayan bagus banget, jauh banget dibandingkan yang sekarang ini. Cuman yang sekarang aja nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa, bagaimana lagi kalau yang profesional. Oke, ini saya copy ya link gambarnya ya. Jadi setiap gambar yang sudah saya sampaikan tadi, setiap gambar itu mempunyai kodenya atau linknya nih. Sebutannya kode lah ya, kode gambar. Ini kita klik aja, otomatis sudah di copy. Kita kembali ke ChatGPT, kita taruh nih. Tuh. Jangan lupa, kalau kita copy dari kode gambar tersebut itu tidak dikasih pagar. Ya, jadi kan cuma A8FBD3 ya. Jadi harus menggunakan pagar, diawali dengan pagar baru kode gambarnya. Kalau sudah koma dengan jarak kontainer 50 pixel, 50 px. Kalau sudah jangan diantar dulu. Kita kasih space 2 kali, shift enter enter ya, shift enter 2 kali untuk isi dalamnya yaitu titik 2, shift enter lagi. Ini bungkus berada di tengah. Shift enter lagi, headline, sub headline, paragraf, button. Nah, untuk headline-nya ini, kan saya sudah meminta ke ChatGPT, pertama kali saya perintahkan dia kan, buatkan copywriting-nya. Berarti untuk headline-nya dibuat dari copywriting di atas. Yang bawahnya juga sama nih. Jadi untuk headline-nya, sub-headline-nya, dan juga paragrafnya dikasih aja seperti ini. Nah, biarin apa? Biar tidak dibuat lagi yang baru sama si ChatGPT-nya. Karena kan kita sudah memerintah nih. Dibuat dari copywriting yang di atas. Gitu. Untuk buttonnya, mana nih? Beli sekarang. Oh, jangan. Dapatkan promonya sekarang, biar clickbait. Dapatkan promonya. Dan dikasih link ke WhatsApp saya. Untuk link WhatsApp, usahakan nolnya diganti jadi 62. Jadi 62 41 399 535 428. Jadi 081 399 535 428. Balik lagi, nolnya diganti dengan 62 ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah, enter aja. Nah, ini sudah mulai si ChatGPT membuatkan skripnya nih. Nih, saya. Oke ya. Nah, ini sudah ya tuh. Nah, fungsi W3School itu apa sih? Oke, langsung saya praktekin. Fungsi W3School atau W3 Editor adalah melihat hasil skrip dari ChatGPT ya. Karena kan kita pengen lah kita membuat sesuatu project itu langsung kita lihat hasilnya. Karena kalau tidak kita cek hasilnya, kita tidak tahu nih, apalagi nih sudah berbentuk skrip nih. Kalau tidak kita melihat hasilnya, ya kita cuma bisa lihat skrip-skripnya aja nih ya, skrip kayak HTML, CSS gitu-gitu. Nah, fungsi White School ini kita copy aja nih, salin kode ya, salin kode di ChatGPT bagian skripnya, kita salin kode, lalu kita ke White School. Nah, disinilah kita taruh, ini dihapus dulu ya, ini dihapus, delete, kita paste di sini. Lalu berikutnya gimana? Kita run aja. Tuh, seperti ini ya. Nih, ini sudah dibuatkan, jadi skrip saya di sebelah kiri masih berbentuk skrip, dan di kanan sini adalah hasilnya nih, hasilnya ya. Ini hasilnya tuh. Jadi kita belajar yang basic-basic dulu aja, nggak usah yang terlalu yang saya bilang, nggak usah yang profesional dulu aja, tapi yang basic aja nanti bisa dilihat hasilnya.
Karena di perintah saya ini saya kasih animasi shadow di bagian deskripsinya biar kelihatan benar-benar proper. Oke, satu sudah jadi ya, tuh sudah jadi satu. Ini sebutannya ini layout ya, layout pertama sudah jadi. Karena landing page itu di satu halaman ke bawah, di mana di setiap sectionnya, section layoutnya itu kita buat semenarik mungkin. Ini landing page untuk bagian layout section pertama sudah jadi nih, seperti ini. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Kita perintahkan lagi ya, tambahkan layout kedua dengan isi deskripsi yang menarik mengenai produknya. Enter. Nah, nanti akan digabungkan skrip yang terbaru dengan skrip saya yang sebelumnya itu. Akan ditambahin, bukan digabungkan, ditambahin lagi skripnya. Jadi makin panjang. Nah, kenapa saya ngajarin yang prom yang pertama dulu aja? Karena prom yang kedua lumayan panjang perintahnya ya. Mungkin 1 jam nggak bakal cukup kayaknya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan saya maju sedikit ya untuk perihal landing page. Karena prom yang kedua ini terlihat lebih profesional. Nanti ada animasi kayak header yang jalan-jalan itu ya, jalan ya kalau Bapak Ibu sering buka website terus ngelihat kayak ada teks jalan, teks yang berjalan, nanti nanti saya kasih gitu. Ada promnya udah ada. Oke, seperti biasa, kita salin dulu kodenya. Kita cek di W3 School atau W3 Editor ya di sini. Dan yang ini di sebelah kiri sini skripnya dihapus. Nih dihapus, delete, dipaste dengan skrip yang terbaru dari ChatGPT. Kalau sudah di run. Kita lihat hasilnya, atasnya nggak ada yang berubah ya, masih sama semua nih. Nah, malah ditambahin lagi tuh sama dia tuh ya, seperti ini. Mantap ya. Nah, saran saya untuk ini bebas ya preferensi masing-masing ya. Jadi sebenarnya tuh untuk button-button WhatsApp-nya tuh boleh seperti ini ada dua. Jadi setiap section layout itu boleh dikasih button. Cuman lebih bagusnya lagi buttonnya di paling atas dan juga di paling bawah. Nah ini kan ada buttonnya nih. Ini nggak apa-apa sih. Coba saya minta ke ChatGPT dihapus untuk layout kedua. Karena jujur jelek. Jadi setiap layout itu ada buttonnya jadi kayak kesannya tuh kayak memaksa banget orang tersebut beli gitu loh. Jadi saya minta dulu ke ChatGPT untuk button WhatsApp di layout kedua dihapus. Nah, gitu aja perintahnya. Ini atau nanti lagi dibuat lagi atau dirombak lagi sama si ChatGPT. Coba ya saya copy, saya salin lagi kodenya nih ya. Saya mau lihat hasilnya. Ini hapus, paste, run. Yang atas masih sama tuh di layout section pertama masih sama, nggak ada perubahan, nggak ada dua otak atik sama dia. Nah ini yang kedua ya tuh, yang kedua WhatsApp-nya dihapus. Karena kalau setiap layout section ada WhatsApp, jujur orang tuh males jadi malah. Jadi usahain WhatsApp button WhatsApp-nya itu dikasihnya di layout pertama atau layout paling atas section sama di layout terakhir section. Jadi di paling atas adalah CTA masalah WhatsApp, jadi CTA berbentuk button WhatsApp dan yang di paling bawah itu nanti form order. Jadi cukup gitu aja, simple. Nah, ini dua layout sudah jadi ya. Bisa dilihat ya di share screen-nya masing-masing. Di atas adalah layout section pertama dengan isi copywriting yang sudah saya jelaskan ke ChatGPT mengenai produk saya. Lalu yang di kedua layout section kedua ini adalah deskripsi singkatnya yang lumayan menarik dibuat dengan ChatGPT. Nih, sudah jadi dua layout. Balik lagi, landing page itu satu halaman dari atas sampai bawah, tapi sebenarnya kita bisa ngotak-atiknya itu per layout. Jadi layout pertama apa, layout kedua apa, layout ketiga apa, layout keempat apa, dan juga layout seterusnya. Oke ya, sudah jadi dua nih, sudah bagus. Cuman sebenarnya yang basic aja udah bagus, gimana yang terlihat profesional nanti bisa dicek aja nanti di pertemuan selanjutnya. Lihat lebih jauh, jauh bagusnya jauh-jauh. Oke, lanjut ya, kita kembali ke ChatGPT. Saya minta perintah lagi. Untuk perintah yang ketiganya, tambahkan layout ketiga dengan isi card produk. Apa itu card produk?
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ngebuka website, ngebuka landing page itu pasti ada yang namanya cart produk atau produk tersebut. Nah, di mana di bagian produk tersebut itu nanti kita sisipkan button WhatsApp-nya atau beli sekarang, dan juga nanti kita sisipkan juga deskripsi singkat atau headline yang menarik mengenai produknya. Tambahkan layout ketiga dengan isi cart produk dengan animasi shadow timbul beserta gambarnya, dan ada button pesan sekarang langsung ke WhatsApp saya. Nomornya dikasih. Jangan lupa untuk perintah di ChatGPT membuat landing page ini, di setiap kita memasukkan nomor, usahakan nolnya diganti jadi 62 ya. Jadi 62 62 81 399 535 428. Lalu koma, untuk ukuran gambarnya disesuaikan saja. Shift enter 2 kali biar dikasih space. Nah, fungsi gambar yang berbentuk link inilah kita taruh sini. Berikut link gambarnya. Nah, salah. Tadi saya taruh di notepad. Nah, ini ya, yang tadi saya bilang, di dalam skrip ini kita nggak bisa naruh gambar mentahan atau gambar visualnya ya, di dalam skrip ya. Jadi, kita yang bisa naruh gambarnya itu kalau gambarnya sudah diubah menjadi suatu skrip, baru kita bisa taruh. Makanya yang tadi saya bilang, jangan sampai lupa untuk gambarnya diubah dulu menjadi berbentuk link. Itu bebas ya, boleh menggunakan WSP, boleh menggunakan yang lainnya juga boleh seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini enter aja. Ntar nanti akan ditambahin lagi skripnya. Tuh, jadi skripnya nggak ada yang diubah tapi ditambahin lagi. Nah, fungsi Waitress School ini seperti itu. Kadang juga si ChatGPT ini kita udah membuat suatu perintah, tetapi terkadang juga dibuat acak sama si ChatGPT, entah itu yang layout section pertamanya diubah menjadi kedua gitu. Jadi kita cek aja. Setiap kita membuat suatu project mengenai skrip di dalam ChatGPT, dicek lagi langsung dengan Waitress School. Iya tuh, sudah jadi sampai bawah tuh, makin panjang ya. Layout ketiga nih ya, layout ketiga adalah halaman ketiga sebutannya. Cuman di bagian landing page itu dia halamannya nggak tidak terpisah, tapi menjadi satu ke bawah. Jadi dari atas sampai bawah tuh. Nih sudah jadi ya. Oke, saya copy, salin lagi kodenya. Saya cek lagi hasilnya di Waitress School. Ini saya hapus lagi seperti biasa. Di sebelah kiri dihapus saja. Setiap ada script atau setiap script yang baru dibuat oleh ChatGPT, kita copy scriptnya, kita paste di Waitress School. Ini kosong ya. Saya paste yang terbaru, script yang terbaru, lalu saya run. Kita cek lagi, tuh atas masih sama. Bawah, jadi layout section pertama masih sama, nggak ada yang diotak-atik sama si ChatGPT. Lalu layout section kedua masih sama tuh ya. Nah, inilah ditambahin nih layout section ketiga tuh dengan animasi card produk yang menggunakan shadow lalu ditimbulkan tuh produknya tuh. Ini bisa dilihat ya, kalau kursor seksi ini otomatis dia akan nimbul. Jadi kalau di laptop kursor, kalau di handphone nanti dia bakal nimbul juga kalau kita tiba-tiba menekan produk tersebut atau lagi men-scrollnya, nanti dia akan nimbul tuh seperti ini. Jadi lebih kelihatan profesional aja tuh jadinya ya. Mantap ya tuh. Oke, dan dikasih deskripsi yang singkat ya gitu. Dan juga ada button pesan sekarang. Intinya kalau di card produk itu harus dikasih button. Jadi sebenarnya berarti button ada 3 ya, di paling atas. Nih, di paling atas ini di layout section pertama, card produknya atau buttonnya dikasih dengan tulisan dapatkan promonya. Lalu di layout section kedua jangan dikasih button. Yang paling penting di layout section ketiga tuh dikasih button dengan tulisan pesan sekarang. Oke, lalu untuk yang berikutnya, untuk prompt yang berikutnya lagi tambahkan layout keempat dengan isi 3 testimoni berstrip animasi shadow nimbul. Nah, tambahkan layout keempat dengan isi 3 testimoni berstrip animasi shadow nimbul. Enter. Tuh, ditambah lagi ntar stripnya jadi makin panjang. Ini cuma sampai 7 prompt ya. Jadi prompt yang pertama ini ada 7 perintah.
Nanti kalau prom yang kedua kurang lebih 13 perintah. Jadi yang prom kedua nanti yang akan saya ajarkan hasilnya jauh banget dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi kalau menurut Bapak Ibu semuanya, dengan hasil yang ini sudah cukup, nggak apa-apa ini aja. Cuma nanti saya tetap akan mengajarkan untuk prom yang kedua, karena lebih terlihat profesional, lebih terlihat elegan gitu. Pokoknya plusnya banyak. Seperti biasa, kita salin dulu kodenya nih, salin kode, lalu saya cek di W3 School. Ini hapus lagi ya script yang lamanya, dimasukkan script yang barunya. Kita run. Layout section pertama masih sama, layout section kedua juga masih sama nih ya, nggak ada perubahan. Layout section ketiga juga masih sama ya, ada kartu produk yang nimbul. Lalu yang paling bawah layout section keempat dengan isi testimoni tuh, testimoni dengan beranimasi shadow nimbul tuh, seperti ini ya. Oke, ini sudah. Nah, ini layout section terakhir. Sebenarnya sebelum terakhir. Terakhir itu footer. Berarti perintah selanjutnya adalah tambahkan form order yang menarik dengan isi seperti ini. Maaf, shift enter biar dikasih space lagi jeda. Nama, shift enter lagi, nomor HP, pilihan produk. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya punya, kan Daymilk ini ada beberapa macam produk ya. Jangan lupa, berarti nanti dibuat aja di bagian layout section ketiga. Nah, berarti untuk di bagian layout section ketiga, nanti berarti perintahnya tambahkan layout ke section ketiga dengan isi card produknya itu berapa? Ada kalau misalkan ada tiga, tiga. Kalau misalkan satu, satu gitu. Ini kan saya cuma satu, berarti satu aja. Kan di kedai milik ini kan ada berbagai macam variasi ya, variasi rasa ya, ada yang jahe, ada yang original gitu-gitu. Pilihan produk, enter lagi, dan tambahkan button WhatsApp ke nomor saya. 62 lagi jangan lupa. 6281399535 428. Terus enter. Kita cek lagi. Kita perhatikan. Tuh ya. Jadi skripnya makin panjang dan terlihat lebih lengkap lah jadinya. Nanti di atas ada layout section pertama itu biasanya copywriting, terus nanti layout section kedua itu deskripsi singkat yang menariknya, lalu layout section ketiga itu dengan isi kartu produk, lalu layout section keempat itu dengan isi testimoni, lalu layout section kelima itu dengan isi form order. Nih, seperti ini. Ya, tuh makin panjang lagi deskripsinya tuh, panjang. Oke, saya cek dulu ya. Oh, belum tuh, belum selesai malah. Lagi dibuatkan. Tuh, Dynamic atau satu pack, dua pack, lima pack tuh. Lalu saya salin kode, saya cek lagi di W3 School. Seperti biasa ini dihapus dulu, dimasukkan script yang terbarunya, di run. Nah, saya cek lagi nih. Untuk layout section pertama, dengan isi copywriting sudah aman, tidak ada yang diotak-atik. Oh, cuman ini ada yang diubah sama dia nih, nggak apa-apa lah. Ini masih masuk akal nih, masih masuk ya. Lalu di bawahnya layout section kedua ya, dengan isi deskripsinya masih aman. Lalu yang berikutnya layout section ketiga dengan isi card produknya. Lalu layout section keempat dengan isi testimoni, tidak tidak ada yang dirubah sama dia. Nah, ini dia ya layout section kelima dengan isi form order nih. Jadi ini nama, nomor handphone dan juga pilihan produk. Kalau ini saya isi ya, saya isi contoh saya isi nomor handphone berapa. Nah, misalkan saya mau pesan ini. Otomatis ya secara otomatis saat dia mengeklik ini nanti teks-teks ini akan ikut juga ke dalam WhatsApp gitu. Jadi udah dibuat secara otomatis dari si chat GPT-nya. Nah, ini sebenarnya tinggal satu perintah lagi yaitu adalah layout section, bukan maaf, tinggal buat footer aja. Jadi footer itu terpisah ya, bukan bukan layout, dia footer itu cuma tambahan fungsinya agar si orang kalau ngelihat landing page kita itu nggak bisa di copy. Jadi kan nanti ada hak ciptanya lah. Footer itu hak cipta. Buatkan saya footer untuk bagian paling bawah
landing paling bawahnya. Coba ada yang di otak-atik nggak dia? Tuh, kan bisa dilihat ya, dibuat terpisah ya. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah paham basicnya mengenai coding itu enak, mudah, tinggal di copy aja nih, di copy, dimasukkan manual. Di manualnya seperti ini aja nih, tinggal ditambahin di mana nih. Tapi kalau misalkan bingung, apalagi nggak paham masalah script ya, ini kan udah script nih ya, udah IT bahasanya kan di script ya, berbentuk basis script ya. Kalau misalkan bingung, karena dia di sini sudah menjelaskan tuh, letakkan di kode ini tepat sebelum tag body nih, sebelum tag body biasanya di paling bawah nih, ya di tag body sini. Cuman kalau misalkan bingung, Bapak Ibu semua kan pasti bingung ya, apalagi kalau yang awam itu masalah script kan awam dan juga script ini nggak bikin pusing sebenarnya. Ya udah, coba kita minta perintahkan aja, tolong digabungkan dengan skrip saya yang sebelumnya. Bisa nggak nih si ChatGPT? Oke, bisa tuh ya. Oke tuh, digabungan skripnya. Kalau udah paham skrip sih nggak usah minta perintah, tinggal di copy aja nih. Di copy skrip yang footernya ditaruh di atas body nih, atas body nih ya, ditaruh di atas ini. Cuman kalau misalkan awam, kita perintah lagi aja. Terkadang tuh kalau diperintah tuh ntar malah dibuat berantakan, terkadang gitu. Karena ini kan menggunakan ChatGPT yang gratis. Coba ya, semoga aja nih nggak ada yang diotak-atik sama dia nih, skripnya satupun. Oke ya, lalu salin, saya cek di W3 School. Saya hapus, saya paste skrip yang terbarunya, lalu saya run-kan atau running-kan tuh. Layout section pertama dengan isi copywriting masih aman, tidak ada yang diubah satupun sama dia. Lalu yang kedua adalah layout section kedua dengan isi deskripsinya, nggak ada yang diubah lagi. Lalu layout section ketiga dengan isi card produk, ini sebetulnya card produk ya, tidak ada yang diubah juga sama dia. Lalu yang berikutnya ada yang namanya layout section keempat dengan isi testimoni, tidak ada lagi yang diubah sama dia nih. Lalu layout section kelima dengan isi form order, tidak ada yang diubah lagi sama dia satupun. Nah, yang di bawah inilah footer nih, ya hak cipta nih. Ini masuk ke WhatsApp kita. Karena kenapa ini masuk ke WhatsApp kita? Padahal kita tidak mencantumkan WhatsApp di dalam footer, karena si ChatGPT sudah paham atau sudah mengerti. Kalau ingin setiap ada perihal-perihal WhatsApp, pasti dimasukkan ke dalam WhatsApp kita. Karena di perintah sebelumnya kita sudah beberapa kali masukin WhatsApp, masukin nomor WhatsApp. Jadi secara otomatis dia ini sudah paham nih ya. Ini adalah sebetulnya hak cipta ya tuh. 2025 Dynamic All Rights Reserved. Nah, hubungi kami. Nah, ini hak cipta ya. Jadi footer itu hak cipta. Kalau misalkan punya PT sendiri boleh ntar dicantumin PT-nya. Kalau nggak punya brand sendiri boleh dicantumin brandnya. Tuh, intinya ini ya intinya footer ini kalau misalkan orang pengen copy paste tuh dia lumayan sulit karena ada hak-hak ciptanya gitu. Jadi dia nggak bisa copy paste, jadi harus ada yang dibedakan gitu dari footernya. Oke, ini sudah ya, sudah jadi ini dari atas sampai bawah. Nah, lalu bagaimana cara mengecek hasil atau bagaimana caranya menaruh atau menyisipkan skrip yang sudah saya buat ini sebanyak ini ya. Ini skrip semua ya tuh, berbentuk skrip ya. HTML, CSS, di mana di HTML ini nanti ada head-nya, ada body-nya, ada style-nya ya. Tuh, lengkap ya, ada head-nya ada, body-nya di bawah ada, dan juga style-nya pun ada. Nah, kalau misalkan kalau saya kan biasanya menggunakan WSP kalau perihal script ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya belum punya WSP, bebas mau pakai yang lain boleh, mau pakai yang A, B, C boleh terserah. Yang penting di mana di suatu fitur itu kita bisa menyisipkan atau kita bisa menaruh skripnya berbentuk skrip entah kita taruh ke suatu tempat atau suatu template nanti akan dijadikan secara otomatis jadi halaman landing page. Ini ya, nih seperti ini sudah jadi. Lalu ini saya copy lagi semuanya nih, saya copy, saya blok dulu semuanya. Saya copy, Ctrl C, lalu saya buka WSP saya. Yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalkan tidak punya WSP, bebas, boleh menggunakan yang lain boleh menggunakan website ABC boleh, selagi di website tersebut ada fitur script untuk menyisipkannya. Lalu ke master data. Ini untuk perihal WSP ya. Lalu saya scroll ke bawah, cari yang namanya full page. Mana full page nih? Full page. Full page. Mana full page? Nah, ini full page ya. Full page. Lalu input full page.
Nah, skripnya tadi yang dari hasil wet school ini, jadi sebenarnya itu di wet school ini tidak bisa menyimpan skripnya, jadi kita hanya bisa melihat hasilnya saja. Gitu. Jadi ini kita simpan dulu aja. Sudah kan tadi sudah saya copy. Saya kembali ke admin panel WSP. Nah, disinilah kita bisa menaruh skripnya nih. Source HTML atau source script. Taruh di sini, kita paste. Nah, seperti ini ya tuh. Ini berbentuk skrip semua nih ya tuh dari atas sampai bawah. Ya, tuh lengkap ya tuh. Nah, untuk URL webnya dipakai website punya kita sendiri pastinya dong, nggak mungkin punya orang. Nah, ini contohnya kita ambil nama website kita, balik lagi, kalau misalkan tidak mempunyai WSP, boleh menggunakan website yang lain, tetapi di dalam website tersebut ada fitur untuk menyisipkan skripnya. Nah, ini saya copy dulu di sini, lalu saya kasih keyword susu, tawa, daimik. Nah, kalau sudah submit, submit. Nah, kalau sudah, link inilah yang kita copy. Ini berlaku untuk WSP ya, Bapak Ibu semuanya ya. Tapi paste di tab baru. Mau lihat hasilnya? Salah. Edit dulu. Saya lupa, nggak bisa dikasih spasi. Kalau untuk di dalam WSP, untuk penempatan keywordnya nggak bisa dikasih spasi. Jadi harus nyambung semuanya. Carousel. Carousel.bisa.id. Oke, sudah ya. Submit. Ini berlaku untuk di WSP ya. Wah, nggak bisa disubmit. Saya ulang sedikit. Ternyata di WSP juga nggak bisa di apa ya, nggak bisa diedit ya, jadi dihapus, bikin lagi yang baru, masukin lagi skripnya. Nggak semuanya nih, dari sini dulu deh. Copy skrip yang dari White School-nya, ditaruh di sini. Ini saya hapus dulu semuanya, paste, lengkap ya. Intinya lengkap, di atas itu ada head HTML ya nih, doc type HTML, dan di paling bawah itu ada yang namanya HTML tapi tutup. Kalau ada garis tutup, kalau garis miring slash ini adalah dia tutup HTML. Intinya kalau ingin mengecek skripnya lengkap, di paling atas tuh ada yang namanya doc HTML, jadi seperti ini, tapi tidak ada skripnya, atau istilahnya itu pembuka HTML, dan di paling bawahnya tuh ada penutup HTML, atau bahasa skripnya itu, bahasa pemrogramannya itu adalah strip, garis miring HTML. Ini sebutannya bahasa pemrograman ya Bapak Ibu semuanya. Oke, lalu saya copy website saya sendiri. Di USP ini berarti di dalam landing page ini nggak bisa dikasih spasi ya, berarti untuk keywordnya tanpa spasi, digabungin aja. Susu, etawa, dairy milk untuk kesehatan. Nah, digabung aja, tapi di setiap paragraf atau di setiap katanya, kalau udah beda kata, huruf depannya usahakan dikapitalkan seperti ini nih. Susu S-nya besar, etawa E-nya besar, dairy milk D-nya besar, untuk U-nya besar, kesehatan K-nya besar. Kalau sudah disubmit. Nah, kita cek hasilnya ya. Tuh ya, munculnya seperti ini. Yang paling atas ini adalah layout section pertama dengan isi copywriting yang sudah kita minta buatkan oleh ChatGPT. Lalu yang kedua ada yang namanya itu layout section kedua dengan isi deskripsi yang menarik. Lalu layout section ketiga dengan isi card produk nih ya, tuh ini card produk nih nimbul ya, nimbul. Lalu yang berikutnya ada layout section keempat dengan isi testimoni sama menggunakan animasi shadow nimbul ya. Jadi di sini ada animasinya tuh ya, bisa dilihat ya, ada hitam-hitam gelap, ini animasi shadow ya, shadow jadi kayak bayangan. Lalu yang berikutnya ada yang namanya form order nih. Contoh nih form order saya isi. Berarti secara otomatis yang saya isi ini bakal muncul di WhatsApp tersebut. Saya milih yang ini nih, satu pack pesan via WhatsApp. Tuh, ini nomor saya 081 399 535 428. Nah, di sini sudah secara otomatis tuh dibuatkan teksnya. Halo, saya ingin order demit. Namanya siapa, nomor handphonenya berapa, dan juga produknya. Karena kita di sini sudah memasukkan nih dari nama siapa, nomor handphonenya berapa, dan juga pilihan produknya seperti itu. Dan di bawahnya ada footer. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Domainnya per bulan kalau pakai WSP, domainnya
1 tahun ya, Bu. Jadi kalau untuk WSP 1 tahun dan murah kok, berapa saya juga kurang tahu harganya berapa, 100.000 kalau nggak salah, apa berapa gitu. Pokoknya kalau untuk WSP jujur cukup murah. Balik lagi ya, kalau misalkan nggak pengen kepake WSP juga boleh, bebas. Menggunakan website masing-masing juga boleh, itu preferensi masing-masingnya, itu hak masing-masing. Cuman kan dari kami kan udah ada nih WSP, jadi saya pakainya WSP gitu. Jadi terserah mau menggunakan WSP boleh, mau menggunakan yang lain juga boleh. Pada intinya cari yang termurah aja gitu. Dan kebetulan untuk USP ini murah ya, di 100.000 atau 150.000 gitu. Domain aktif 1 tahun. Oke, kalau sudah jadi seperti ini sudah jadi ya, barulah kita gunakan. Jadi nanti kalau misalkan ibu pengen ngiklan atau bapak pengen ngiklan, ini aja nih kasih LP-nya nih, landing page-nya ini aja. Kan di kelas ini kan kalau yang udah jadi reseller kan dapat kelas tuh, kelas MetaS, nanti saya ngisi juga. Terus kelas landing page saya juga ngisi, sama kelas membuat game nanti saya juga ngisi, seperti itu. Nanti dapat 3 kelas. Jadi 3 kelas ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena di era sekarang itu udah eranya digital ya. Dimana kalau kita ketinggalan ya jatuhnya kita gaptek ya. Apalagi sekarang ini udah ada AI. Jadi mempermudah kita belajar digitalnya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh hasil dari landing page yang kita minta buatkan ke si ChatGPT. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi mungkin di pertemuan hari ini saya mengajarkannya dengan basic ya, dengan basis script prompt basic yang pertama. Nanti di pertemuan berikutnya bisa dilihat, kalau bisa dilihat ya, yang pertama aja ini udah lumayan ya, lumayan bagus tuh ya, seperti ini ya. Gimana nanti yang berikutnya? Kalau yang berikutnya promnya lumayan panjang. Sebentar, saya cek dulu di handphone saya. Ada berapa perintah? Saya lupa, pokoknya banyak nih. Kalau yang lebih terlihat profesional banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 perintah ChatGPT. Dan setiap promnya itu panjang isinya. Teksnya panjang, tapi hasilnya bagus. Jauh dibandingkan dengan yang sekarang. Panjang ya. Saya juga kaget, panjang juga ternyata ya. Ini saya ngulik sendiri ya, ngulik-ngulik sendiri. Dan tadinya saya menggunakan setiap ada kelas landing page, tadinya saya menggunakan yang ini ya. Cuman jujur ini lama-lama bosen juga, kelihatan kayak biasa aja. Lalu saya otak-atik lah membuat skrip dengan ChatGPT dan ketemu satu prompt dengan banyak perintah ya. Maaf, banyak prompt dengan hasilnya bagus. Hasilnya beda seperti ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen menggunakan ini juga nggak apa-apa, juga boleh. Jadi balik lagi, landing page ini kalau kita ingin menjualkannya itu udah di digital. Jadi nanti kalau misalkan sudah beriklan atau sudah sebar-sebar link, jadi nggak usah lagi tuh kita sebar-sebar produk, sebar gambar produk, nggak usah. Kita sebar aja link landing page-nya ke orang yang ingin membeli gitu. Entah ke teman-temannya, atau ke saudara, atau ke tetangga gitu, atau ke lingkungan gitu. Jadi zaman sekarang tuh bukan zaman dulu ya. Kenapa? Karena sekarang udah full digital ya, udah full digital. Jadi orang cukup dikasih link ini aja nih, lalu dibuka oleh dia, itu sudah dikasih lihat dari isi produknya, copywritingnya, deskripsinya, dan juga button WhatsApp-nya, di mana di button WhatsApp-nya itu langsung menuju ke WhatsApp kita, seperti itu. Jadi zaman sekarang tuh nggak usah lagi kita ngasih gambar ke pro, misalkan ada tetangga saya nih, pengen membeli produk saya, kan dia kan kalau kalau nanya kan kita lumayan pusing kan, kayak ngejabarin dari A sampai Z kan capek kan, apalagi kalau dikasih tahu, apalagi kalau langsung, apalagi kalau via chat kan capek kita ngejelasin dari A sampai Z. Ya udah kita kasih aja nih satu link landing page buat dia, biarin dia ngebaca isi-isinya tuh apa, manfaatnya apa, kelebihannya apa gitu. Salah satunya sekarang udah era digital ya, jadi kita melek aja, melek untuk di era digital sekarang, biarin kita tidak ketinggalan zaman ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini ada salah satu uh, tips and trick dari saya untuk membuat suatu landing page dengan menggunakan prompt yang basic, sebutnya ini saya basic ya. Nanti di pertemuan berikutnya atau berikutnya lagi, insya Allah akan saya ajarkan dengan prompt yang lebih terlihat proper lagi. Jadi landing page-nya bukan seperti nanti. Hasilnya lebih proper. Nanti kalau mau tahu clue-nya di sini ada animasi nih, animasi nimbul. Jadi jalan, teksnya jalan. Lebih keren lah pokoknya. Terus juga saya nggak pakai background warna, nggak pakai backgroundnya, langsung produknya saya cemplungin, tapi produknya nanti saya kasih shadow jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi gambar produk ya, jadi backgroundnya ini produk,
tapi saya kasih kayak apa ya, kayak shadow. Jadi teksnya itu nggak bakalan nutupin dari gambar produknya. Jadi teksnya masih kelihatan, gambar produknya masih kelihatan. Pokoknya nanti di pertemuan berikutnya aja. Jadi kita belajar pelan-pelan aja. Nah, mungkin ini salah satu sedikit ilmu saya ya yang saya bisa ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Dikarenakan sudah mau asar ya, dan nanti sore ya saya ada kelas lagi sama Demir lagi nanti sore kelasnya. Untuk kelasnya nanti sore buat game ya, buat game. Karena semua kelas di TTK ini saya ngisi ya. Jadi dari kelas WSP atau SEO saya ngisi. Lalu yang kedua kelas Meta Ads saya juga yang ngisi. Lalu yang ketiga kelas landing page saya juga yang ngisi. Lalu yang berikutnya kelas membuat game saya juga yang ngisi. Jadi kalau yang ingin bergabung langsung aja ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup ya. Semoga ilmu yang saya berikan sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Balik lagi, kalau kita mendapatkan suatu ilmu, saran saya langsung dipraktekin. Kenapa? Biarin tidak lupa dia. Jadi kita tidak lupa. Jadi kayak masuk kanan keluar kiri. Jadi kalau masuk kanan kita nonton nih, nonton suatu kelas masuk kanan langsung kita praktekin. Nah ilmunya tuh nyangkut di otak gitu. Jadi kayak berputar terus. Jadi kita paham untuk kedepannya gimana step by stepnya, trik and triknya gitu. Jadi saran saya seperti itu ya. Lebih baik ilmunya sedikit tapi bermanfaat. Oke, kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya Abdul Mubarok dari Titik Terang Kreatif. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada rekamannya Mas ya? Ada rekamannya ada Pak Aman. Untuk rekamannya nanti di-share di grup ya, Bapak Aman. Makasih ya Bapak Ibu Oke. semuanya. Sampai Ya, bertemu di harus slide. ada Makasih, Pak domainnya dong, Abdul. Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.